البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita ambil satu saja mengenai pembahasan tauhid menurut Mu'tazilah. Jadi antum jangan tertipu dengan gaya gerak-geriknya Mu'tazilah. Kami mentauhidkan Allah katanya. Pertama kali dakwah tauhid katanya. Tapi tauhid menurut mereka apa? Harus tahu kita. Jangan sampai antum terprovokasi akhirnya mengikuti mazhabnya Mu'tazilah. Karena apa kemarin? Ucapannya bagus, menarik, tapi apa kemarin? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan kebatilan. Wahai Mu'tazilah, kalian tuh musyrik, enggak bertauhid. Kami mentauhidkan Allah Taala. Kami punya 5 pondasi. Pertama tauhid katanya. Tapi tauhid menurut versi mereka apa? Harus tahu. Kita lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah halaman 105, perhatikan baik-baik, direnungi baik-baik. Wa tauhiduhum huwa tauhidul Jahmiyah. Tauhidnya Mu'tazilah itu tauhidnya Jahmiyah. Apa itu? Alladzi madmunuhu, yang mana tauhidnya Jahmiyah yang terkandung di dalamnya nafyus sifati wa ghairdalik, meniadakan sifat dan yang selain itu. Allah Taala enggak punya sifat, nama punya enggak? Punya, tapi sifat enggak punya. Bayangkan itu. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Qalu, mereka mengatakan innallaha la yura. Allah Taala enggak bisa dilihat katanya. Mafhum soal ini? Husain? Allah Ta'ala nggak bisa dilihat katanya menurut Mu'tazilah. Karena apa? Karena pendapat mengenai Allah Ta'ala nggak bisa dilihat itu mereka berdalilkan dengan apa? Lantaroni kemarin itu. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa melihatku kapan? Selama-lamanya. Di dunia juga nggak bisa lihat, di akhirat juga bisa lihat. Karena lan di situ menurut mereka apa kemarin? Nafyun mu'abbad menurut mereka. Peniadaan yang difungsikan kekal selama-lamanya. Padahal yang sahih lan itu penafian yang bagaimana kemarin? Mu'aqqad. Peniadaan yang sesaat saja, bukan selama-lamanya, kecuali kalau ada qarinah. Walan tuflihu idzan abada. Abada ini qarinahnya. Paham? Tapi kalau teman, ya akhi wallah ana lan ukallimak. Ya akhi demi Allah, sesungguhnya aku tidak mau berbicara kepadamu. Apakah selama-lamanya atau mungkin saat itu saja atau mungkin nanti berbicara juga? Mungkin saja dia berbicara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Dan lihat lagi. Wa innal Qur'an makhluqun. Nah, kata mereka Al-Qur'an itu makhluk katanya. Al-Qur'an itu makhluk, padahal Al-Qur'an itu kalamullah atau makhluk, Bang? Kalamullah. Sampai pembelaan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dipenjara, disiksa, dicambuk hingga beliau pingsan, keluar masuk penjara, sebabnya karena pembelaan terhadap Al-Qur'an ini. Orang-orang mengatakan Al-Qur'an makhluk, beliau tetap Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kita lihat lagi. Wa innahu ta'ala laisa fawqal alam. Wah, bahaya lagi nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak di atas alam semesta katanya. Nah, ini masih ihtimal. Yang jelas yang kita yakini Allah Ta'ala di mana? Di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah Ta'ala, zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas apa? Arsy itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa innahu la yaqumu bihi ilmun wala qudratun wala hayatun wala sam'un wala basarun wala kalamun wala masyiatun wala sifatun minas sifat. Allahul musta'an ini. Mu'tazilah mengatakan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tegak padanya ilmu, tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, tidak punya kehidupan, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya pembicaraan, tidak punya kehendak, tidak punya sifat sama sekali. Kesimpulannya Mu'tazilah itu meniadakan sifat tapi menetapkan nama gitu loh. Nama tanpa sifat. Dan sekarang antum tahu namanya. Masmuk ya akhi ismu Mahmud, namanya Mahmud. Tapi antum katakan Mahmud itu enggak punya sifat apa-apa dia. Namanya Mahmud. Mahmud namanya tapi enggak punya sifat apa-apa. Enggak bisa melihat, enggak punya sifat melihat, wala mendengar, wala berbicara, wala senyum, wala syai'. Enggak punya sifat sama sekali. Ini kita katakan enggak mungkin. Paham ya? Sifat itu barakallahu fikum senantiasa nempel dengan zat yang disifati, enggak pernah terpisah. Paham belum, Bang? Misalkan barakallahu fikum ja'a rajulun mutabassimun. Datang salah seorang yang dia itu mutabassim, senyum. Orang dengan senyum ini gandeng jadi satu atau pisah, Husain?
Gandeng, karena sifat dengan mausufnya itu senantiasa apa? Bersatu. Enggak mungkin orangnya dalam masjid senyumnya di luar. Paham ya? Nah, senyumnya di luar sana di toko pojok sana enggak mungkin kan? Senyum sama orangnya bersatu karena apa? Sifat dan mausuf tidak pernah terpisah. Penting ini ya, jangan tertipu dengan gerak-geriknya Mu'tazilah ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perhatikan itu syarahnya. Wa 'ala hadza shara tauhid 'indahum tajridullah min sifati Allahul musta'an. Berdasarkan keterangan dan penjelasan ini berarti menjadilah tauhid menurut sisi mereka, di sisi mereka perhatikan apa? Tajridullah min sifatih, mengkosongkan Allah taala dari sifat-sifatnya. Allah taala itu zat yang Maha Tunggal, Maha Esa, satu. Maksudnya bagaimana? Kosong dari sifat, enggak punya sifat sama sekali. Kita bantah dengan apa kemarin? Enggak mungkin kalau enggak ada sifatnya itu enggak mungkin. Sifat yang inti pasti punya, itu ada. Karena sesuatu dikatakan sesuatu karena apa Husain? Ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Sesuatu itu dikatakan ada karena wujud. Fa idza kana hunaka syai'un la yujad falaysa bisyai'. Kalau seandainya ada sesuatu yang enggak ada bukan sesuatu gitu loh. Sesuatu itu pasti memiliki sifat yang paling inti, itu ada. Paham belum? Nah, sekarang antum. Antum sesuatu bukan antum? Antum itu sesuatu bukan? Ada enggak antum? Ada itu loh. Paham ya? Jin sesuatu bukan? Ada enggak? Ada. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yaqulun, mereka mengatakan wahhadallah, mengatakan mentauhidkan Allah, yakni jarradahu min sifatih. Allahul musta'an. Mengkosongkan Allah taala dari sifat-sifatnya. Jadi Allah taala enggak punya sifat. Allahul musta'an. Li'annaka idza atsbatta lahu sifatan, dikarenakan kalau kamu menetapkan Allah taala punya sifat, masaltahu bi ghairi, berarti kamu memisalkan, menyerupakan Allah taala dengan yang lainnya. Gagal paham di sini. Paham ya? Kenapa kok mereka enggak mengatakan enggak punya sifat itu? Kenapa kok enggak berani mengatakan punya sifat? Karena menurut mereka kalau kami mengatakan Allah punya sifat, berarti kami menyerupakan Allah dengan makhluknya. Paham belum ini, Hasan? Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Maaf insyaallah ya. Ini kekeliruannya mereka, menyamakan dengan makhluk. Wa hina idzan lam takun muwahidan, berarti saat itu pula tidak dikatakan muwahhid. Jadi orang kalau belum mengkosongkan sifat Allah taala belum dikatakan muwahhid. Belum dikatakan muwahhid. Berarti tauhid menurut versi mereka apa Husain kesimpulannya? Apa tauhid menurut versi Mu'tazilah kesimpulannya? Mengkosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang ada. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Li'anna tauhid mabnahu ala amran, karena tauhid itu dibangun dari dua perkara. Tauhid itu dibangun di atas dua perkara. Ala nafyi wal isbat, peniadaan dan penetapan. Li'annahu man wahada yuwahhidu, dikarenakan barang siapa yang menunggalkan, mentauhidkan, man wahada yuwahhid, barang siapa yang mentauhidkan, menunggalkan, maka dia dikatakan apa? Telah mentauhidkan. Fala tauhidah fi isbatin faqat, maka enggak ada tauhid mengenai apa? Isbat saja. Illallah gitulah. Kecuali Allah. Tauhid bukan itu? Kecuali Allah itu. Tauhid bukan? Bukan tauhid, harus la ilaha illallah. Enggak cukup dengan illallah itu saja. Illallah, 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 illallah. Orang sufi kalau tahlilan, ya mungkin kalau di sini versinya masih mending ya. Kalau di luar negeri sana versinya ngeri-ngeri. Paham ya? Yang sudah tingkatan tinggi, sufiyah, ma'rifah, tingkatan ma'rifah dan semisalnya udah. Di awal pertama ketika makanan masih penuh, kan modelnya ya lingkaran. Melingkar situ, tengah makanan itu. Mas semangat tuh nafi wal isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih apa? An-nafy wal isbat. Nanti udah pertengahan malam itu karena jumlahnya 5.000 kali. 5.000 kali enggak sembarangan tuh, malam Jumat Kliwon kadang ya. Nah, barakallahu fikum, kalau udah pertengahan nanti yang sini an-nafy fi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau udah akhir-akhir malam itu tinggal illallah, 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 kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah itu. Paham ya? Nanti kalau udah sampai hu. Itu disebutkan para ulama itu ya. Di antara Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mensyarah beberapa kitab Rasail sebutkan kisah mengenai apa? Orang-orang sufi atau misalnya ketika menyebutkan kalimat la ilaha illallah terkadang cuma hu. Dalil mana? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kata mereka seperti itu. Allahul musta'an. Nah, Allah musta'an. Hati-hati ya. Naam. Kita lihat sini. Fala tauhid fi isbati faqat wala
tauhid fi nafyin faqat. Peniadaan saja juga tidak ada tauhid di situ. Li'anna nafya al-mujarrad ta'til. Dikarenakan peniadaan murni peniadaan ta'til berarti menghilangkan. Paham ya? Penolakan. Wal isbat al-mujarrad dan penetapan semata-mata penetapan saja la yumna al-musyarakah. Nah, la yumna al-musyarakah tidak menghalang-halangi ada kebersamaan yang lainnya. Fala tauhida illa binafyin wa isbatin, maka tidak dikatakan tauhid kecuali harus apa? Ada an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Fa idza qulta, apabila na'am barakallahu fikum engkau berkata la qa'im, tidak ada yang berdiri. Fa hadza nafyun. Tidak ada yang berdiri, ini peniadaan. Wa bihadza faqad nafaital qiyam an kulli ahad fa ta'til. Tidak ada yang berdiri. Berarti apa maknanya? Tidak ada yang berdiri. Berarti atau meniadakan semua orang itu enggak ada yang berdiri. Padahal ada enggak yang berdiri, Husain? Mungkin di sini semuanya duduk, tapi di luar sana ada yang berdiri enggak? Ada yang berdiri enggak itu? Ada kan? Ada kan? Ada enggak? Ada yang berdiri di luar sana, walaupun enggak di sini enggak ada, di luar sana ada yang berdiri. Maksudnya apa? Ucapan la qaim tidak ada yang berdiri itu meniadakan semuanya. Ini keliru. Ta'til namanya. Fa idza qult Zaidun qa'imun fa hada isbat. Kalau antum mengatakan Zaid berdiri, ini isbat. Lakin la yamna al-musyarakah, tapi tidak menghalang-halangi ada orang lain yang bersamaan berdiri juga. Paham ya? Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Mungkin enggak Amr juga berdiri? Mungkin enggak? Mungkin. Faqad yakunu Amrun qa'iman wa Khalidun qa'iman. Bisa jadi Amr dan Khalid berdiri, tapi di sana. Fa idza qult la qa'im illa Zaid. Kalau kamu mengatakan tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, tidak ada yang berdiri kecuali siapa, Bang? Kecuali Zaid, berarti ada yang berdiri enggak, Bang? Ada orang lain berdiri enggak? Enggak ada, kecuali Zaid saja. Sharal an tauhidan, berarti tauhid, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, itu tauhid. Wa ja'alta al-qa'im wahidan wa huwa Zaid. Engkau menjadikan yang berdiri cuma satu orang yaitu Zaid. Wa mithlu dzalika la ilaha illallah. Semisal itu adalah la ilaha illallah. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya apa? An-nafyu wal isbat. Syaratnya apa syaratnya? Pantunnya enggak masalah. Naam, 2 rukun, 8 syarat, 1 makna. Itu satu paket ya, jangan sampai terlupakan 3 in 1. Paham ya? Naam, dalam kalimat la ilaha illallah ada 3. Apa itu? Makna, rukun, syarat. Kalau menghafal satu paket itu, Bang. Jangan satu-satu, Bang. Kalau hafal satu-satu pusing nanti, Bang. Nah, kita lihat sini. Fa haula yaqulun inna tauhida alla. Nah, barakallahu fikum. alla tuthbatillah sifatun abada. Allahumma nasallahu al-afiyah. Kata beliau, mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan sesungguhnya tauhid itu adalah tidak menetapkan, tidak ditetapkan untuk Allah Taala satu sifat pun selama-lamanya, enggak ada. Fala sam'un wala basarun wala qudratun wala hayatun wala ilmun wala syai' abada. Tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kehidupan, tidak ada ilmu, tidak ada sesuatu apapun selama-lamanya. Ini menurut Mu'tazilah, ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Barakallahu fikum, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya Mu'tazilah ini aliran sesat yang dipelopori oleh siapa? Wasilat al-Ghazzal, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.